my bag. Oh, my friend, you. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita spesial nih yang berjudul Vivo. Film ini menceritakan seekor monyet yang membawa pesan lagu ciptaan majikannya yang telah tiada untuk wanita yang dia sukai selama majikannya masih hidup. Namun itu semua tidak mudah karena si monyet harus bersusah payah mengantarkan pesan lagu itu dengan melewati banyak rintangan. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diceritakan di ibu kota Havana, Kuba, hiduplah kakek tua bernama Andres. Dia seorang musisi jalanan terkenal yang selalu memainkan musiknya di plaza bersama seekor kinkajo bernama Vivo. Meskipun mereka manusia dan hewan, musik menyatukan mereka berdua dengan kompak bernyanyi dan menari di hadapan pengunjung plaza. Setelah itu, Andreas dan juga Vivo meminta imbalan sekaligus pertanda pertunjukan mereka selesai. Lalu uangnya mereka pakai membeli mangga untuk disantap di pinggir pantai, di mana Andres ini dihampiri temannya bernama Tontoya. Dia memberikan Andres surat dari seorang penyanyi tersohor bernama Marta yang berisikan tiket konser pensiunannya dari dunia musik yang akan diadakan di Mambo Cabana, yaitu di Miami. Dia juga mengajak Andres berduet di sana, yang membuatnya bahagia sampai orang di sekitarnya tahu dan mendukung Andres pergi ke sana menemui Marta. Ternyata sewaktu muda mereka duo musisi di kota Havana dan Marta cinta terpendamnya Andres. Hingga suatu malam sehabis tampil, Andres bertekad menyatakan perasaannya. Namun tidak jadi karena saat itu juga Marta mendapatkan tawaran tampil di Miami, impiannya sejak dulu, yang membuat Andres mendahulukan impian Marta daripada perasaannya. Lalu Andres yang bersedih menuangkan kesedihannya dalam sebuah lagu berjudul Untuk Marta yang hingga kini belum tersampaikan. Syukurnya berkat undangan Marta, Andres bisa pergi ke Mambo Cabana. Di sanalah Andres membayangkan berduet kembali bersama Marta dan belum terlambat menyatakan perasaannya melewat lagu. Kemudian Andres berkemas untuk berangkat esok hari. Sayangnya Vivo di sini marah. Dia tidak ingin pergi ke Miami hanya untuk satu penampilan karena mereka berdua sudah terkenal di plaza. Jadi Andres membujuk Vivo, dia harus ke sana menyampaikan perasaannya. Namun Vivo abaikan dan memilih kabur ke atap, di mana dia menyayangkan keputusan Andres pergi ke Miami. Tiba-tiba Vivo melihat air mancur plaza yang membuatnya flashback pertemuan pertamanya dengan Andres. Waktu itu Vivo kecil terjatuh dari peti kemas, lalu dikejar anjing hingga ke atas pohon. Untungnya Andres datang menyelamatkan Vivo, bahkan memberikannya tempat tinggal. Yang menyadarkan Vivo peran Andres di hidupnya berarti. Dia jadi mendukung Andres menemui Marta di Miami. Lalu di pagi harinya Vivo bersemangat nih membangunkan Andres. Yang sedihnya ternyata Andres ini tidur untuk selamanya, meninggalkan selembaran lirik lagu ciptaannya. Syukurnya Vivo tepat waktu sebelum kertasnya tercebur ke kolam. Kemudian di malam harinya Tontoya dan penduduk Havana mengenang sosok Andres di plaza. Datang juga nih keponakannya bernama Rosa dan anaknya Gaby dari Florida. Di sini Rosa menyampaikan bela sungkawanya, sedangkan Gaby mendekati Vivo. Ia mengerti rasanya kehilangan karena dia juga ditinggal mati ayahnya. Jadi mengajak Vivo tinggal di Florida. Namun Vivo di situ menolaknya. Lalu orang-orang menaruh mawar putih di depan foto Andres, menyisakan tangkai terakhir untuk Vivo yang tidak dia taruh. Dia merasa harus melanjutkan musiknya Andres. Salah satunya menyampaikan lagu ciptaan Andres untuk Marta, dan Vivo akan mewujudkannya dengan pergi ke Miami. Apalagi setelah mendengar Gaby dan ibunya pulang ke Florida, di sanalah kota Miami berada. Mereka yang lagi menunggu taksi dihampiri oleh Tontoya. Dia membawakan tas berisi alat musiknya Andres supaya bisa dimainkan Gaby. Mereka pun asik menikmati permainan musiknya Gaby. Jadi kesempatan Vivo menyelinap masuk ke tasnya
hingga tiba di rumahnya Gabby di Key West, Florida. Lalu Vivo mengintip lewat lubang, terlihat Gabby dihampiri ibunya membawa seragam regu pramuka penggalang dana. Regu yang menjual cookies di plaza bersama gadis seusianya yang Gabby tidak suka ini. Di saat yang sama, Vivo berusaha keluar dari tas. Apesnya ekornya terjepit. Bersamaan Gabby dipaksa ibunya untuk ikut. Padahal baginya membosankan karena terus-terusan dipaksa Gabby memasukkan seragamnya di microwave. Tiba-tiba dia melihat tasnya Andres menggelinding dan berhenti di kamarnya. Lalu dia cek dan ternyata ada Vivo, membuat Gabby senang bukan kepalang. Apesnya si ibu mengetuk kamarnya Gabby. Di situ Vivo buru-buru bersembunyi. Dia nyaris ketahuan saat ibunya mengomeli Gabby memakan steaknya di kamar. Dan juga memarahinya sudah memasukkan seragam di microwave. Dan lagi-lagi ibunya menyuruh Gabby memakai seragamnya. Padahal dia berbeda dari gadis seusianya. Di situ Gabby lebih suka bermain drum dan juga nge-rap. Hingga Gabby senang bermain sendiri. Namun sayangnya selera musik Gabby tidak cocok dengan Vivo. Dia pun kabur lewat jendela meninggalkan Gabby yang menemukan suratnya Martha. Setelah membaca liriknya, Gabby memahami perasaan pamannya belum tersampaikan. Jadi dia siap membantu Vivo menemui Martha. Pertama-tama Gabby memasukkan Vivo ke tasnya, lalu meminta ibunya menonton konsernya Martha. Karena Gabby tidak tahu lagunya Martha, si ibu tidak mau menonton. Meskipun begitu, Gabby memiliki ide lain. Dia membeli tiket bus online ke Miami, di mana Martha tiba di venue-nya bersiap untuk gladi bersih. Sementara itu Gabby sudah mencetak tiket bisnya di plaza. Sial dari kejauhan dia melihat tim regu pramukanya ada Becky, Eva dan juga Sarah. Mereka menjual cookies sekaligus memberikan informasi gerakan ramah lingkungan serta kelestarian alam. Tiba-tiba Becky melihat Gabby yang sembunyi-sembunyi nih. Tanpa babi bu mendatanginya dan mempertanyakan kenapa Gabby tidak ikut jualan cookies. Di situ Gabby beralibi harus menyelamatkan seekor king jajo, hewan langka yang bagi Eva dan Sarah Vivo menggemaskan. Berbeda dengan Becky, ia memperhatikan kesehatannya Vivo, mulai bertanya sertifikat vaksin dan lainnya hingga membuang waktu. Padahal bis menuju Miami ada di halte, yang akhirnya Gabby dan juga Vivo ketinggalan bis itu. Lalu pamit undur diri beralasan sertifikatnya di bagasi sepeda, yang ternyata mereka berdua menuju halte terdekat. Apesnya Gabby juga diikuti Becky dan kawan-kawan. Mereka ingin membawa Vivo ke dokter hewan untuk diperiksa. Syukurnya Gabby dan juga Vivo lolos dari trio cookies dengan menaiki kapal pengangkut pasir. Di situ Becky yang melihat ekor Vivo menyuruh Eva meminjamkan kapal ayahnya. Sementara itu Vivo lega nih, kertas lagunya masih aman. Namun seketika panik mengetahui dirinya di tengah laut. Sedangkan Gabby bersenang-senang bermain pasir karena dia sudah mengecek di map kalau mereka bisa ke Miami melewati jalan pintas. Asal mereka memiliki perahu, untungnya Vivo menemukan perahu karet darurat. Namun Gabby memasukkan sepedanya membuat perahunya kempes. Vivo jadi frustasi dengan kelakuan Gabby. Meskipun begitu, Gabby bisa merakit sampan memakai bahan-bahan dari sampah. Yeah, that will never fly. Di sisi lain, Rosa kebingungan anaknya tidak ada kabar. Ditambah di laptopnya Gabby, dia habis memesan tiket bis ke Miami yang memungkinkan dia ke sana nih. Jadi Rosa akan pergi menyusulnya. Padahal Gabby memasuki rawa bersama Vivo. Ia membuat Vivo ketakutan. Lalu Gabby menenangkannya dengan lagu rap dan juga mengajari Vivo bermain drum. You and I, just you and all I can do when I'm dry is see what's in reserve. Untungnya membuat mereka seirama dalam bernyanyi. Namun harus berakhir karena hujan deras disertai banjir bandang melanda mereka. Yang mengakibatkan mereka terpisah. Gabby bersama liriknya terbawa banjir, sedangkan Vivo tertinggal di atas pohon.
Lalu Vivo memanjat puncak pohonnya dan berteriak mencari-cari Gaby. Sayang tidak ada respon nih. Vivo justru melihat segerombolan burung terbang. Dia berinisiatif meminta bantuan mereka. Sialnya Vivo terjatuh tepat di samping galian burung bernama Dan Carino atau Dan. Dia akan tidur sampai musim kawinnya selesai nih, karena sudah lelah selama 8 musim belum juga mendapatkan pasangan. Padahal Dan menyukai burung betina bernama Valentina. Namun Dan takut mendekatinya, jadi Vivo membuat kesepakatan. Dia akan membantunya PDKT nih. Asal Dan terbang mencari Gaby, mereka pun setuju. Lalu Dan menghampiri Valentina. Mereka berkenalan, bahkan Dan memuji mata Valentina seperti kolam rawa. Ia membuat Valentina berbunga-bunga dan jatuh cinta pada Dan. Di situ mereka pun merasa cocok, jadi terbang ke langit layaknya burung pasangan lainnya. Meninggalkan Vivo menyadari kesepakatannya Zong. Di sisi lain, Martha yang lagi gladi bersih bertanya pada manajer tentang kedatangan Andres yang belum datang juga. Di saat yang sama, Gaby kehilangan kertas lagunya. Dia kelabakan mencarinya, ditambah datanglah Becky dan juga The Gang mempertanyakan keberadaan Vivo. Yang Gaby sendiri tidak tahu, jadi mereka mengajak Gaby mencari Vivo atau kertas liriknya dimakan oleh Eva. Gaby yang mengetahui kertasnya ada pada Becky jadi pasrah dan setuju mencari Vivo. Yang saat ini Vivo di tengah rawa berteriak mencari Gaby. Tiba-tiba seekor kadal menyuruhnya diam. Sayangnya Vivo keras kepala, akibatnya membangunkan ular piton bernama Lutador. Dia adalah ular raksasa yang tidak suka dengan kebisingan, bahkan memiliki peraturan agar hewan lain tidak bersuara. Ia membuat Vivo berjanji tidak bersuara lagi. Namun terlambat, dia akan dijadikan santapan Lutador. Untungnya Dan dan juga Valentina menyelamatkan Vivo. Lalu mereka membantu Vivo mencari Gaby, di mana Gaby, Becky dan juga The Gang juga mencarinya di rawa. Sialnya mereka bertemu dengan Lutador. Mereka berempat berlindung di akar pohon bakau, namun lilitan Lutador semakin erat. Mereka berteriak meminta tolong hingga kedengaran Vivo dari langit. Dia dan juga Dan langsung menghampiri sumber suaranya. Ternyata Lutador akan menerkam para gadis, namun Vivo mencegahnya dengan membuat kegaduhan. Hingga Lutador risih dan berbalik mengejar Vivo. You still running up trees? Akhirnya Lutador ini terlilit di pohon. Vivo berhasil menyelamatkan mereka semua. Bahkan Becky berterima kasih, dia pun akan mengembalikan kertas lagunya. Yang sedihnya kertas itu masuk ke kolam rawa, menyisakan judulnya saja. Begitupun Martha di sisi lain menerima surat kabar Andres telah tiada. Sementara itu Vivo menangis, dia telah gagal melanjutkan musiknya Andres. Dia juga memutuskan akan pulang ke Kuba. Sampai mendengar Gaby menyanyikan lirik lagunya Andres. Namun karena melodinya salah, Vivo mengiringnya dengan suling. Lalu menyadari nih, dia mengingat seluruh melodi lagunya. Sedangkan Gaby mengingat liriknya. Mereka pun bekerja sama menulis ulang lagunya Andres. Mo, check this out. Hingga akhirnya lagu untuk Martha beres dan tidak terasa mereka tiba di Miami. Sayangnya jam pertunjukan Martha sebentar lagi. Becky tancap gas kapalnya hingga ke pelabuhan. Lalu Gaby dan juga Vivo lanjut menaiki skuter. Bersamaan ibunya juga sampai di Miami dan tidak menemukan anaknya di bis. Dia pun menuju Mambo Cabana, di mana Gaby tiba lebih dulu dan ditanyakan tiketnya. Karena tidak punya dan ibunya datang, Gaby menyelonong masuk ke Mambo Cabana. Dia nyaris tertangkap penjaga namun masih bisa kabur hingga terjebak di pintu yang terkunci. Lalu menyuruh Vivo masuk lewat kusen pintu untuk membukanya. Apesnya pintu itu digembok dari dalam. Gaby dan Vivo jadi terpisah oleh pintu. Meskipun begitu, Gaby memberikan gelang persahabatannya dan juga menyuruh Vivo bergegas menemui Martha. Gaby merelakan dirinya tertangkap penjaga dan ibunya. Sementara itu Vivo berhasil menemukan ruangan Martha, di mana dia mengamati Martha sedang menangisi Andres. Lalu Vivo menyentuhnya dan Martha menyadari nih, Vivo adalah Kin Kanjo kesayangan Andres. Setelah itu Vivo menyerahkan lirik lagu ciptaan Andres.
Dan ternyata Martha juga menyayangi Andres. Kemudian waktu tampil Martha sudah tiba. Dia akan membawakan lagunya Andres, meninggalkan Vivo menaruh mawar di depan foto Andres. Lalu teringat gelang yang diberikan oleh Gaby yang saat ini di mobil berdebat sama ibunya kalau perjalanan mengantarkan lagu cinta untuk Martha mengada-ngada. Sampai Vivo jatuh tepat di kaca mobil, lalu memberitahu Gaby lagu cinta Andres tersampaikan. Yang membuat Rosa percaya dengan anaknya, bahkan mengajak Vivo bergabung di keluarganya nih. Demi merayakannya, mereka pergi nonton konsernya Martha. Soon the world will see you shine. The world will soon adore you. This fear that keeps me by the door. Di mana Vivo bisa membayangkan Andres di atas panggung bersama Martha, bernyanyi dan bermain musik terakhir kalinya. Di akhir film, Gaby dan juga Vivo bersiap menuju Plaza Key West. Mereka akan menampilkan pertunjukan musisi jalanan versi mereka. The time-honored traditions of the Caribbean, and Valentina can't help but bring the pretty, and they shine like hey, la 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 la. Won't you clap your hands, go! We are one of a kind. Nah, itu tadi alur cerita dari film Vivo. Gimana Sleeper, seru dan juga terharu ya melihat perjuangan Vivo demi menyampaikan pesan terakhir yang berupa lagu dari majikannya yang telah tiada kepada sang wanita. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.